Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara dan menuntun hidup kita di dalam perjalanan sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Mari berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita teduh sejenak. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh,
agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah dari hukum Taurat yang ke-8 dan artinya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang yang hina ini, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 4 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan penebus. Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Takkan ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang menuntunku berjalan menuju ke rumah-Mu. Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat untuk gereja kita Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Doni Liston Hutapea Naposo, umur 42 tahun, anak dari Bapak Riston Jubileum Hutapea, Ibu D. Boru Tambunan almarhumah, Ibu Donda Boru Lumantobing W12, meninggal dunia hari Sabtu 27 Juni 2020. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 2, pelantikan pengurus fungsionaris. Hari ini Minggu 5 Juli 2020 pada kebaktian pukul 11 WIB, HKBP Resort Durenjaya dan HKBP Durenjaya secara bersama-sama mengadakan pelantikan pengurus fungsionaris resort dan fungsionaris huria periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dan seksi-seksi periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nomor 3, pemberitahuan. Diminta kepada keluarga jemaat HKBP Durenjaya yang melaksanakan ibadah minggu di rumah agar mengumpulkan persembahan. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini diucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan pada ibadah di Minggu tanggal 5 Juli 2020, baik itu secara online dan kami rencanakan juga untuk ibadah langsung ke gereja di masa-masa new normal. Ajar kami ya Bapa untuk menghitung segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami selalu setia dan tunduk kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mendoakan keluarga Hutapea, di mana anak kami, Doni Liston Hutapea, telah Bapak panggil ke surga. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada keluarga, agar mereka tahu bahwa kasih Tuhan tetap menemani mereka, walaupun saat ini mereka di dalam duka. Bapa di surga, pada hari ini akan terjadi pelantikan fungsionaris, baik itu resort maupun HKBP Durenjaya Sabungan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh fungsionaris yang akan dilantik hari ini. Kiranya menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami, keluarga per keluarga, jiwa per jiwa, di dalam masa pandemi Corona COVID-19. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, kiranya Tuhan yang mendahului segala perjalanan hidup kami, menjauhkan COVID-19 dari kehidupan kami. Seluruh program gereja untuk tahun 2020 ini kami serahkan kepada tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati seluruh fungsionaris untuk menjalankan seluruh program tersebut. Ya Bapa di sorga, sempurnakanlah doa kami ini. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471, ayat 1 dan ayat 3.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah di minggu keempat setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya,
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang menginginkan berkat Tuhan. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan berkat itu. Siapapun kita tanpa memandang latar belakang, usia, pasti hidupnya ingin diberkati. Kita menginginkan berkat jabatan, uang, materi, dan yang dapat dihitung, diukur di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki hak untuk menikmati pemberian Tuhan. Tetapi yang paling utama, bagaimana kita sebagai alat penyalur berkat itu bagi sesama. Tujuan berkat Tuhan itu bagaimana kita menjadi alat atau sarana di tangan Tuhan bagi sesama, bagi keluarga kita, bagi relasi-relasi kita. Dan itulah tema minggu hari ini yang dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu hita di Portibion. Bagi kita orang-orang Kristen, kata-kata ini tidak asing lagi. Karena kita sering mengucapkannya dan menjadi bagian dari setiap pelayanan kita. Kita diberkati menjadi berkat. Inilah yang menjadi motivasi utama saat kita menginginkan berkat, saat kita memohon berkat Tuhan, saat kita meminta itu dari Tuhan, supaya kita menjadi alat berkat itu. Sama seperti anak-anak kami Naposo di sini ya, bisa ibadah streaming ini berlangsung amanginang, ada Naposo yang memberikan talentanya menjadi berkat di gereja HKBP Durenjaya. Tentunya ini menjadi satu semangat di setiap pelayanan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Prinsipnya sederhana saja. Intinya, siapa yang memberi berkat itu, memberi talenta itu,
kembalikan yang terbaik kepadanya, yang menjadi sumber dari talenta itu. Secara teologisnya, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat itu, pemilik dan pemberi berkat kepada kita umatnya. Berkat datang bukan dari roh nenek moyang, bukan dari pohon-pohon besar atau dari gunung-gunung misalnya yang sering disembah oleh orang-orang yang percaya kepada kekuatan dunia ini. Pemberian berkat itu sebagai bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Tak terhitung berkatnya, Amanginang, sehingga kita menyanyikan berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita tidak sanggup menghitung berkat Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi, bahwa segala situasi itu suka duka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita. Berkat secara materi dan rohani, melalui suka dan duka, melalui masalah yang kita hadapi sekalipun, di sana kita diproses, dibentuk oleh Tuhan, didewasakan oleh Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Mungkin kita mengatakan, saya tidak ada menerima berkat Tuhan. Yang ada hanya kesulitan, yang ada hanya penderitaan. Tidak ada berkat Tuhan di tengah-tengah hidupku, di tengah-tengah keluargaku. Apakah benar seperti itu? Bagaimana kita merasakan kesehatan, napas kehidupan, umur panjang, keluarga dan tatanan kehidupan yang baik ini yang diberikan Tuhan. Caranya melindungi kita, menolong kita, dan berkat itu sekali lagi bukan hanya yang dapat kita ukur, yang dapat kita timbang, yang dapat dilihat dengan mata jasmani ini. Dan puncak dari berkat itu yang mau dinyatakan lewat firman Tuhan hari ini, yaitu berkat keselamatan yang puncaknya itu lewat anugerah Yesus yang membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, membawa sukacita kepada dunia ini, dan itulah berkat paling besar. Dan kita dihadirkan Tuhan di dunia ini menjadi berkat lewat panggilan Tuhan, terang bagi dunia ini. Sebagaimana lewat pribadi Abraham, tadi namanya Abram sebelum dipanggil, menjadi berkat bagi dunia melalui iman. Dia dibenarkan karena iman, hanya karena iman, dan itu adalah anugerah Tuhan. Iman ini yang menjadi berkat kepada dunia ini. Dia dipanggil Tuhan saat berumur 75 tahun. Dia salah satu tokoh besar, figur yang paling penting di Alkitab kita, menjadi tokoh yang kita teladani, menjadi berkat. Sehingga ada lagu sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga anaknya. Kenapa? Karena Allah
mengaruniakan kepadanya berkat yang luar biasa. Alkitab memuji iman Abraham. Selama hidupnya dia berjalan di dalam iman, mengambil setiap keputusan dengan iman kepada Tuhan. Ujian-ujian yang sangat berat, tetapi dengan iman dia taat, dia percaya. Maka Abraham, bapa segala orang percaya, bapa kita, bapa gereja Tuhan, bapa orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena iman percaya kepada Allah yang luar biasa. Dan berkat-berkat itu diwarisi sampai kepada keturunannya dan menjadi berkat bagi kita. Warisan iman itulah yang menjadi dasar pembenaran bagi kita sehingga menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Ini disaksikan oleh Rasul Paulus yang mengambil tokoh Abraham dalam setiap tulisannya mengenai pembenaran karena iman. Karena iman inilah yang menjadi dasar bagi kita mewarisi semua berkat-berkat Tuhan. Baik berkat jasmani dan rohani. Dan satu pertanyaan penting, dari mana Abraham ini beriman kepada Allah sehingga mendapat anugerah yang besar itu? Apakah memang dia lahir sudah benar, sudah beriman? Kesaksian Alkitab semata-mata hanya karena intervensi Allah. Dia mendapat kunjungan dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah. Allah yang memanggil. Ketika kita memiliki komitmen untuk taat kepada Tuhan, setia, taat sampai mati, berbuah dan berkat dalam kerajaan Allah, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Kenapa anugerah Tuhan? Kita tahu Abraham bersama bapaknya Tera menyembah ilah-ilah. Tidak ada di awal pemanggilan Abraham dia dikatakan sebagai orang yang sudah menyembah Tuhan, tidak. Tidak ada tanda-tanda dia mencari Allah. Dia diurkas di menyembah kepada dewa-dewa. Datang Allah mengunjungi dia. Dan apa yang dikatakan oleh Roma 3, memang satu orang pun tidak ada yang benar di dunia ini. Semua manusia berdosa. Baik tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Tuhan, khusus Abraham ini dan juga Nuh, kalau kita baca anugerah Tuhan sehingga dia mendapatkan kasih karunia itu. Artinya kita mau memahami kalau kita dapat melakukan yang baik, ketaatan kepada Tuhan, itu adalah anugerah karena Tuhan memanggil kita untuk percaya. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, iman muncul dari pendengaran. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Allah adalah sarana mengungkapkan dirinya, anugerahnya. Tanpa itu tidak seorang pun yang dapat beriman kepada Tuhan. Ini penting sekali. Allah yang datang memanggil Abraham, memanggil kita, orang-orang yang berdosa. Allah yang mengasihani kita, membenarkan kita dengan anugerah, dengan iman, dengan firman Tuhan. Tetapi orang beriman itu akan dibawa pada kehidupan baru. Ini lanjutannya ya. Orang beriman akan dibawa pada kehidupan baru
yang tadinya Abraham orang berdosa yang tinggal di Ur Kasdim, di saat Tuhan datang berbicara, dia merespon. Ketika Allah datang membuat relasi dengan Abraham, Abraham bertindak dan merespon. Anugerah itu direspon, dijalankan, ditaati. Artinya hati yang taat sangat penting. Kita mau diarahkan, iman yang bertindak, iman yang percaya, iman yang mengalami progres. Itu yang penting juga. Ada respon. Apa itu? Dalam nats ini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari semua kehidupanmu yang lama, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini luar biasa. Kalau kita membahas sedikit lebih dalam, harus berangkat dari Ur Kasdim. Pada saat itu, inilah tempat yang istimewa. Tanah yang kaya, subur, indah, ada sungai Tigris, Efrat yang terkenal, tempat perdagangan dan ekonomi yang sangat makmur, hasil pertanian yang melimpah di tanah Ur Kasdim. Mereka kaya di sana. Dia memiliki keluarga, sanak saudara, orang tua. Tetapi Tuhan mengatakan dari yang sudah nyaman itu, zona nyaman itu harus keluar ke tempat yang belum jelas. Sehingga kalau ditanya Abraham pada saat itu, kau mau kemana? Ya belum tahu. Kalau biasanya orang berangkat dari kemiskinan, dari desa ke kota, dari kekurangan di kampungnya ingin mendapatkan yang lebih, itu biasanya. Bukan dari kemakmuran menuju suatu tempat yang belum jelas. Kalau kita merantau dari kampung kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Tetapi di sini Abraham, dia dicabut dari akarnya, kepastian hidup dan masa depan tidak jelas karena dia harus keluar meninggalkan semuanya ke tempat yang belum dia tahu kejelasannya. Tetapi yang menjadi dasar bagi Abraham, hidupnya yang menjadi kekuatannya, modal satu-satunya hanya iman. Inilah iman. Hanya iman kepada Tuhan, menggantungkan seluruh harapannya, masa depannya hanya dengan iman. Ya inilah yang sulit kita pahami. Hal yang terbesar lagi, anak yang dijanjikan Tuhan, bagaimana mungkin menjadi satu bangsa yang besar. Anak yang ditunggu-tunggu dengan lama, anak perjanjian tidak kunjung tiba. Di saat Tuhan memberikan, Tuhan juga meminta persembahkan. Ya tidak masuk akal juga. Tetapi dengan iman, sekali lagi dengan iman, dia mempersembahkan itu. Dan berjalan terus bersama Tuhan. Perjalanan berpindah-pindah ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan. Bukan mudah. Bukan perjalanan seperti sekarang. Kalau misalnya ada para pelancong atau seperti acara televisi, My Trip, My Adventure misalnya. Ada perjalanan yang dibiayai, yang diatur, bisa dinikmati, bukan seperti itu. Tetapi ini harus berjalan di jalan sulit. Tetapi dia terus mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Dia percaya betul, dia kenal Tuhan siapa, dia dekat. Dan inilah yang kedua dari hidup Abraham.
menjadi orang yang selalu beribadah, hidup di dalam Tuhan. Begitu dia tiba di tanah yang ditunjukkan Tuhan, ada 2 kali dikatakan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di dekat Betel, di More tadi dikatakan selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan di tempat-tempat lain. Ini modalnya, hubungan yang dekat, pengenalan akan Tuhan, tidak terpisahkan dari Tuhan. Semua dia serahkan kepada Tuhan, hidupnya benar-benar berpaut kepada Tuhan. Inilah harta yang paling berharga itu, yang menjadi berkat bagi kita Amanginang. Artinya bukan hanya harta secara materi, itu gampang bagi Tuhan. Benar, Israel menjadi bangsa yang besar. Mereka kaya, cerdas, ada tanah. Itu Tuhan berikan, tanah perjanjian, menjadi umat yang besar, yang dikenal dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, dengan iman kita dibenarkan lebih daripada harta di dunia ini, lebih daripada kepintaran dan semua teknologi yang bisa kita nikmati, yang diberikan Tuhan adalah berkat yang kekal, kerajaan surga. Kita mendapatkan itu dengan iman di dalam Yesus Kristus. Kita sempurna dengan iman yang kita miliki. Artinya Amanginang, dunia membutuhkan keselamatan, dan Allah menginginkan seluruh kaum di dunia ini menerima berkat sejati itu di dalam Yesus. Dengan demikian Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi kebaikan, saksi di dalam dunia ini. Lewat panggilan Tuhan bagi kita, kita hadir menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang diberkati? Dan sudahkah kita menjadi berkat? Jangan membawa kesulitan, penderitaan, dan ancaman bagi orang lain. Tetapi marilah kita sebagai umat yang ditebus menjadi alat di tangannya, membawakan Injil sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan di minggu hari ini, supaya kami meneladani Abraham dengan iman percayanya dapat berangkat ke negeri yang Tuhan tunjukkan menjadi berkat bagi dunia ini. Demikian kami Tuhan hadir di dunia ini menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk selalu taat, beriman kepada Yesus Kristus, sehingga berkat yang terbesar menjadi pewaris kerajaan surga menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap kelemahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 792 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai dan kuasa-Mu
memelihara dan memberkati hidup kita setiap waktu. Dialah Raja yang memimpin kita menjalani hidup setiap hari. Dialah Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang daripadanya. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh bumi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah yang telah menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat dan seluruh bumi. Sebab Allah memberkatimu setiap hari siang dan malam." Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.